Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat SBOD dimanapun berada, seperti biasa saya kembali hadir untuk menyapa seluruh sahabat SBOD dimanapun berada dengan berbagai kisah inspirasi, kisah inspiratif, kisah islami, kisah yang insya Allah akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan mudah-mudahan seluruh sahabat SBOD dimanapun berada selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat SBOD dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak seluruh sahabat SBU untuk menyimak sebuah kisah suami istri yang mendadak kaya di zaman Nabi Musa. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa hiduplah sepasang suami istri yang hidupnya serba kekurangan selama bertahun-tahun. Kehidupan mereka boleh dikatakan miskin, tidak punya apa-apa dan serba dalam keterbatasan. Namun mereka selalu bersabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap melaksanakan atau menjalankan perintah Allah sebagaimana mestinya. Suatu hari ketika mereka sedang beristirahat, sang istri bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, bukankah Musa itu Nabi Allah? Dan Nabi Musa itu bisa berbicara dengannya?" Kemudian sang suami menjawab, "Benar kau istriku." Maka setelah mendengar jawaban dari sang suami, kemudian sang istri bertanya lagi kepada suaminya dan menyampaikan sebuah pendapat, "Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi mendatangi Musa dan mengadukan keadaan kita kepadanya? Keadaan di mana mereka hidup serba kekurangan, serba tidak punya, dan mereka boleh dikatakan sebagai orang yang miskin." Kita meminta kepada Nabi Musa agar berbicara kepada Tuhannya tentang keadaan kita dan memintakan kita agar diberi kekayaan, diberi hidup senang dan berkecukupan selama kita menjalani hidup, kata sang istri. Mendengar ucapan dari sang istri, kemudian sang suami mengiyakan apa yang diinginkan oleh sang istri. Maka keesokan hari keduanya kemudian mendatangi Nabi Musa dan menyampaikan hajat tersebut. Nabi Musa menyanggupi untuk menyampaikan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka singkat cerita, kemudian Nabi Musa alaihissalam kemudian menghadap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya menyampaikan keinginan dari sepasang suami istri tersebut. Allah sendiri adalah Maha mendengar dan Maha melihat, tidak ada satupun di langit dan di bumi ini yang tersembunyi darinya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab munajat Nabi Musa yang telah disampaikan tentang sepasang suami istri tersebut. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Musa, sampaikan kepada mereka bahwa aku telah mengabulkan keinginannya dan aku akan memberikan kekayaan seperti yang mereka minta. Tetapi ada satu syarat, yaitu kekayaan itu hanya akan aku berikan selama 1 tahun saja. Setelah itu aku akan mengembalikan mereka kepada keadaan semula menjadi orang yang miskin." Maka kemudian mendengar kabar tersebut, Nabi Musa alaihissalam segera menyampaikan kepada sepasang suami istri. Mereka sangat bahagia dan mereka sangat gembira luar biasa mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Musa. Benar saja, beberapa hari kemudian rezeki mereka datang dari arah yang tidak disangka-sangka dan mendadak mereka menjadi orang kaya di tengah-tengah masyarakat. Kehidupan mereka pun berubah menjadi sepasang suami istri yang hidup senang dan bahagia. Kemudian sang istri berkata kepada suaminya seraya mengingatkan apa yang telah Allah berikan kepadanya, "Wahai suamiku, ingatlah kita ini diberi kekayaan oleh Allah hanya 1 tahun saja. Dan setelah itu Allah akan mengembalikan kita kepada keadaan semula menjadi orang yang miskin." Kemudian sang suami menjawab, "Ya, saya tahu," kata suaminya. Kemudian sebagai seorang istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kekayaan yang mereka miliki tidak akan membuat mereka lupa untuk menjalankan dan melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah. Kemudian sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, saya punya pendapat, punya usul, punya ide, punya saran. Bagaimana kalau misalnya kekayaan yang Allah berikan kita selama 1 tahun ini kita gunakan untuk membantu banyak orang. Kita gunakan untuk memberi makan orang miskin dan menyantuni anak-anak yatim dengan harta yang kita miliki." Sebagai seorang suami yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sang suami setuju dengan gagasan tersebut dan kemudian membangun rumah singgah untuk membantu para musafir.
Singkat cerita, kemudian keluarga ini menjadi sangat sibuk siang dan malam memberikan makan gratis, memberikan tumpangan gratis, dan memberikan bantuan kepada setiap orang yang membutuhkan. Mereka sibuk selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Setahun lamanya sepasang suami istri ini tetap sibuk untuk membantu para musafir, memuliakan tamu yang datang. Mereka selalu membantu siapapun yang membutuhkan. Namun keadaan mereka tetap kaya hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepasang suami istri ini pun seperti lupa dengan kesibukannya bahwa saat itu sudah 1 tahun, tenggang 1 tahun mereka diberi batas kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 tahun berlalu, tentu saja Nabi Musa ini heran. Nabi Musa kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rob, Engkau telah menetapkan syarat kepada mereka hanya 1 tahun memberi kekayaan, tetapi sekarang sudah 1 tahun lebih mereka Engkau berikan kekayaan dan mereka tetap hidup kaya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang disampaikan oleh Musa, "Wahai Musa, aku membukakan satu pintu rezeki kepada keluarga tersebut, tetapi mereka membukakan pintu-pintu rezeki lainnya untuk hamba-hambaku. Wahai Musa, aku merasa malu kepada mereka. Karena itu aku titipkan kekayaan kepada mereka lebih dari yang aku janjikan." Sahabat SWOD dimanapun berada, kisah ini sungguh menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah menjadi rezeki yang barokah dan bermanfaat. Mudah-mudahan cerita ini menjadi inspirasi untuk kita semua, untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.